Namaku Lano, dan aku tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan yang orang-orang tak mau dekati. Mereka bilang tempat ini terlalu sunyi, terlalu liar, terlalu jauh dari segalanya. Tapi bagiku, hutan ini adalah rumah. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sempurna, aku sudah berjalan menyusuri jalanan tanah yang basah dan berbau akar. Aku membawa karung bekas yang dijahit ibu dari kain-kain sisa. Tugasku sederhana, mencari apapun yang masih bisa dipakai. Daun herbal kering, ranting kuat, atau kalau beruntung, botol kaca yang bisa ditukar garam di pasar kecil jauh di seberang bukit. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang anak yang hidup dari sisa-sisa. Tapi aku punya satu hal yang selalu aku jaga, lagu. Entah sejak kapan aku mulai bernyanyi saat memulung, lagu-laguku aneh. Kadang tak ada nadanya, kadang cuma gumaman pelan yang keluar dari mulutku tanpa kusadari. Tapi saat aku menyanyi, hutan terasa lebih hangat, awan tak terlalu kelabut, dan bebanku terasa lebih ringan. Ibu, aku berangkat dulu ya, kataku pelan pagi itu, mengecup kening ibu yang terbaring lemah di tikar. Wajahnya pucat, tapi ia tetap tersenyum dan mengangguk pelan. Aku berjalan seperti biasa, ranting demi ranting kukumpulkan, daun-daun kupilih yang masih berbau segar. Di sela-sela tugas, aku bersenandung. Hidup ini seperti hujan kecil, tak terlihat tapi menyentuh tanah. Walau diam, aku berjalan, walau sunyi, aku bernyanyi. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, daun-daun berguguran. Dan sekilas, aku melihat sesuatu berkilau keemasan melintas di antara pepohonan. Aku berhenti, jantungku berdetak lebih cepat. Apakah itu sinar matahari yang terpantul di air? Tapi tidak. Ini berbeda. Aku mendekat perlahan, menelusuri jejak sinar itu. Tapi saat aku tiba di tempat yang kupikir tadi menjadi tujuannya, hanya ada sebatang pohon tua yang retak di tengah dan bunga liar yang tumbuh di pangkalnya. Aneh. Aku yakin tadi ada sesuatu. Angin kembali tenang. Aku duduk sebentar di bawah pohon itu, lalu mengambil daun kecil berbentuk hati yang jatuh di lututku. Entah kenapa, aku merasa hutan sedang memperhatikanku malamnya. Saat aku kembali dan menceritakan semuanya pada ibu, beliau hanya tersenyum. Mungkin hutan ingin menguji suaramu, Nak, katanya sambil menatap langit-langit jerami yang bocor. Teruslah bernyanyi. Siapa tahu ada yang mendengarkan. Aku hanya tertawa kecil. Mana mungkin. Aku hanya Lano, anak pemulung hutan. Tak mungkin ada yang mendengarku, bukan? Tapi malam itu, aku tak tahu bahwa laguku memang sudah sampai ke langit, dan satu makhluk kecil bersayap emas sudah mulai mendekati kot, dan keesokan paginya, hutan memberiku jawabannya. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, dadaku berdebar-debar, seperti akan bertemu seseorang yang sudah lama kutunggu tapi tak pernah kutahu namanya. Ibu masih terlelap, napasnya berat dan pelan. Aku selimuti tubuh kurusnya dengan sarung tipis, lalu melangkah keluar. Kabut pagi menggantung di antara batang pohon seperti tirai rahasia. Suara dedaunan masih basah oleh embun. Aku berjalan lebih jauh dari biasanya. Ada sesuatu dalam diriku yang mendorong untuk melangkah lebih dalam ke arah hutan yang belum pernah kusentuh. Dan saat aku menyanyikan bait pertamaku pagi itu, angin seolah ikut menyanyikannya kembali. Jangan tangisi pagi yang beku, karena matahari sedang menunggu. Di balik ranting, di ujung daun, ada harapan yang belum bertuan. Suara ranting patah tiba-tiba membuatku terdiam. Mataku bergerak cepat, dan disitulah aku melihatnya. Sekilas kilau emas, tidak besar, tidak juga kecil, tapi ia bersinar di tengah bayangan pohon seperti lentera hidup. Aku menahan napas. Burung bukan burung biasa. Bulunya sehalus kabut pagi, warnanya seperti matahari yang tumpah ke dalam makhluk bersayap. Ia berdiri di atas batu, memiringkan kepala seolah sedang mendengarkan. Aku terpaku. Burung itu tidak takut, ia justru mendekat. Satu langkah kecil, lalu melompat ke dahan pohon yang lebih rendah. Jarak kami hanya beberapa langkah sekarang. Ia memandangku, sorot matanya bukan mata hewan biasa. Ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan, seperti rasa kehilangan, atau rindu, atau mungkin pengharapan. Tanpa sadar aku bersenandung pelan. Siapakah kau? Cahaya di sayap. Mengapa hatiku terasa hangat? Tak kuundang, tapi kau datang. Tak kusapa, tapi kau diam di sini. Dan saat aku selesai menyanyi, burung itu mengeluarkan bunyi yang mirip iringan melodi.
Seolah menjawab. Aku terkejut. Aku mencoba mendekat selangkah lagi. Tapi tiba-tiba wus. Ia terbang. Tapi bukan menjauh. Ia melingkari pohon di atasku. Lalu terbang ke arah utara ke tempat hutan lebih lebat dan lebih sunyi sebelum menghilang. Ia menoleh sebentar, seperti memberi isyarat. Aku berdiri terpaku lama, kaki dan pikiranku berselisih. Hatiku ingin mengikuti, tapi logikaku takut tersesat. Namun satu hal jelas, burung itu tahu lagu-laguku. Dan Ian menjawabnya. Malamnya, aku ceritakan semua pada ibu. Tapi ia tak merespons banyak. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya makin pener. Matanya berkaca-kaca ketika ku genggam tangannya. Lalu, katanya dengan suara serak, kalau suatu hari kau dengar suara yang memanggilmu, ikutilah, jangan takut. Mungkin itu suara takdirmu. Aku menggigit bibir, tak berani menangis, dan di luar gubuk, di atas pohon tua, seekor burung bersinar redup, menunggu, mendengarkan. Aku tak bisa tidur malam itu. Kata-kata ibu terus menggema di kepalaku. Kalau suatu hari kau dengar suara yang memanggilmu, ikutilah. Jangan takut. Apakah itu pertanda? Atau hanya kata-kata seorang ibu yang sedang mempersiapkan perpisahan? Ketika cahaya pertama pagi merayap masuk dari celah-celah dinding bambu, aku bangkit. Aku tak tahu pasti kemana aku harus melangkah. Tapi hati kecilku seolah sudah tahu. Dan seperti menjawab panggilanku, burung itu kembali. Ia hinggap di pagar bambu di depan rumah, bulunya masih berkilau. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tali kecil menggantung di lehernya. Di ujung tali itu, terikat satu benda mungil yang memantulkan cahaya emas. Sebuah lonceng kecil. Aku membuka pintu perlahan. Burung itu tak terbang, ia hanya menoleh. Lalu melompat ke tanah dan berjalan ke arah hutan. Melonceng di lehernya berdenting ringan setiap kali ia bergerak. Seolah berkata, ayo, ikuti aku. Percayalah padaku. Dan aku pun mengikuti. Langkahku ringan, tapi napasku berat. Aku meninggalkan ibu yang masih terlelap. Tapi entah mengapa, aku merasa ini bukan meninggalkan. Ini adalah membawa pulang sesuatu. Burung itu membawaku menyusuri jalur-jalur hutan yang belum pernah kutapaki. Dedaunan tinggi seperti menyibak jalan untuk kami. Udara terasa hangat, dan aroma bunga liar menyeruak di sepanjang jalan. Disinilah, untuk pertama kalinya, aku melihat hutan dengan mata berbeda. Kami tiba di sebuah celah bukit kecil. Di sana, air mengalir dari celah batu dan membentuk kolam jernih. Burung itu terbang rendah, lalu menyentuh permukaan air dengan ujung sayapnya. Seketika, kilatan emas muncul di dalam kolam, membentuk bayangan wajah ibu. Aku menahan napas, mataku membelalak. Bayangan itu tersenyum, lalu hilang perlahan seperti kabut pagi. Burung itu menoleh ke arahku, dan loncengnya berbunyi. Sekali lagi, lembut, penuh makna. Apa maksud semua ini? Bisikku, tak berharap jawaban. Tapi tiba-tiba, suara bukan dari burung itu, tapi dari dalam hatiku sendiri, berbisik lembut. Lano, suaramu bukan hanya untuk bertahan hidup. Suaramu bisa menyembuhkan lebih dari yang kau kira. Aku mundur setapak, bingung dan takut sekaligus. Tapi jauh di lubuk hati, ada perasaan yang mulai tumbuh. Harapan. Aku pulang menjelang siang. Ibu masih terbaring. Wajahnya terlihat lebih tenang. Saat ku genggam tangannya dan mulai menyanyi, ada sesuatu yang berbeda dalam nyanyianku kali ini. Wahai hati yang lelah dan sendu, dengarkan angin, dengarkan rinduku. Jika pagi ini terlalu sunyi, biarkan lagu ini menjadi pelukmu lagi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ibu membuka matanya sambil tersenyum. Mataku basah. Aku tak bisa berkata apa-apa. Senyum itu adalah sesuatu yang nyaris kulupakan rasanya. Seolah seluruh hutan ikut membeku bersama. Detik itu detik yang mengubah harapan dari hanya sekadar angan menjadi kenyataan. Ibu menggenggam tanganku pelan. Itu lagu yang indah sekali, Lano, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku tak menjawab. Aku hanya mendekatkan wajahku ke tangannya dan memeluknya seperti dulu saat aku masih kecil. Saat malam-malam dingin membuatku takut. Tapi pagi itu, ketakutan dalam diriku berubah menjadi kehangatan yang belum pernah kurasakan selama ini. Namun, semua itu tak bertahan lama. 3 hari setelah kejadian itu, sesuatu yang tak pernah kami bayangkan terjadi. Langit tak lagi ramah, dan bumi tempat kami berpijak mulai berubah. Hujan turun berhari-hari tanpa jeda. Hutan tempatku mencari daun dan kayu tertutup kabut tebal dan lumpur.
Air dari sungai kecil meluap dan merendam jalan-jalan setapak yang biasa kulewati. Aku mulai kesulitan menemukan apapun yang bisa kutukar untuk membeli makanan. Apalagi obat untuk ibu. Aku tetap mencoba. Hari demi hari, aku menyusuri hutan meski tubuhku menggigil dan pakaian lusuhku basah kuyup. Tapi semua seolah menolak, seolah hutan sedang menutup dirinya dariku. Suatu malam, ibu menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Napasnya kembali berat dan tubuhnya dingin seperti batu. Lalu katanya pelan, "Kalau aku tak bisa bertahan, jangan tangisi aku, teruslah bernyanyi, suaramu akan menyelamatkanmu. Lebih dari yang bisa kuberikan padamu." Aku langsung menunduk. "Jangan bilang begitu, Bu, aku janji. Aku akan temukan jalan, aku akan nyanyi, sampai langit pun mendengarnya." Tapi malam itu, ibu tak tidur lagi, matanya tetap terbuka, memandang langit-langit gubuk dengan pandangan kosong, dan di luar jendela, burung bersayap emas itu kembali muncul, hinggap di dahan, dan mengeluarkan suara pelan, seolah menangis. Aku berlari keluar, menatapnya dengan air mata di pipi. "Tolong, bantu aku tidak tahu harus kemana. Aku tak punya siapa-siapa lagi." Burung itu menunduk, lalu mengepakkan sayap dan terbang menuju hutan. Tapi kali ini, ia tak sendirian. Dari balik kabut, muncul kilau lain. Burung itu berputar-putar di udara, lalu kembali lagi ke arahku, dan menjatuhkan sesuatu ke tanah. Lembaran daun besar, tapi di permukaannya tertulis sesuatu, tulisan yang bukan dari dunia manusia, tulisan yang hidup, dan saat aku menyentuhnya, tulisan itu berubah menjadi suara di kepalaku. "Jika kau ingin menyelamatkan yang telah pergi, suaramu harus mencapai pohon tertul di hutan ini. Tapi jalannya tak mudah, tak semua yang bernyanyi bisa didengar, dan tak semua yang bernyanyi akan kembali." Aku gemetar, aku belum mengerti. Tapi aku tahu, inilah awal dari jalan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, aku berdiri di ambang pintu gubuk dengan tas tua berisi sepotong roti kering, sehelai selendang ibu, dan keberanian yang belum pernah kupakai sebelumnya. Langit masih kelabu, dan hutan terlihat lebih asing dari biasanya. Tapi hatiku sudah menetapkan langkah. Aku menoleh sekali lagi ke arah ibu yang terbaring tenang. Matanya tertutup, wajahnya damai seperti tertidur. Tapi aku tahu, jika aku hanya diam di sini, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Dan aku tidak akan membiarkan itu. Burung emas itu menunggu di batang pohon tua. Seperti pemandu setia, ia mengepakkan sayap dan terbang rendah, lalu berhenti di ujung jalur yang samar-samar terlihat di balik semak basah. Jalur itu bukan jalur biasa, aku belum pernah melewatinya. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menulis ulang kisah hidupku sendiri. Tapi tak butuh waktu lama sebelum aku mulai merasakan bahwa hutan ini menyimpan sesuatu yang berbeda. Langit mendadak gelap meski belum tengah hari. Kabut turun begitu cepat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menurunkannya dari langit. Udara terasa lebih dingin dan sunyi, sampai-sampai suara detak jantungku sendiri terdengar seperti gemuruh. Aku mencoba menyanyi seperti biasanya, sebait lagu tentang keberanian dan harapan. Walau langkahku tak tahu arah, hatiku nyala di tengah gelap. Dimanapun ujung cerita, asal suara tetap menyala. Tapi anehnya, suara itu tak bergema. Lagu itu seperti tenggelam ditelan kabut, seolah-olah hutan menolaknya. Aku berhenti, ketakutan merayap masuk. Apa mungkin suaraku tak cukup kuat? Apa mungkin lagu-laguku hanya berarti di dekat ibu dan tak ada artinya di tempat asing seperti ini? Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di semak kiri. Aku mundur refleks, jantungku seolah pindah ke tenggorokan. Tapi bukan binatang yang muncul, itu adalah anak kecil pucat, matanya lebar, pakaiannya compang-camping. Ia menatapku dengan sorot yang kosong, tapi bibirnya bergerak. Dan aku melihatnya menyanyi. Tanpa suara, aku terpaku, dan saat aku mencoba bertanya siapa dia, tubuhnya mulai memudar, seperti asap, seperti ilusi, dan saat ia hilang sepenuhnya, burung emas itu tiba-tiba kembali, mengepakkan sayap dengan keras. Ia tampak panik. Dari kejauhan, kabut mulai berputar. Berputar seperti pusaran angin yang tak terlihat. Suara aneh menggaung dari kejauhan, suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Seperti bisikan 1000 daun gugur dalam waktu bersamaan, burung itu terbang mengelilingiku, lalu menukik rendah,
menyentuh tanah dengan ujung sayapnya, dan dari sana muncul setapak baru, jalan ini. Tidak ada sebelumnya. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku tak akan pernah tahu apa yang bisa kucapai. Tapi jika aku melangkah maju, aku harus siap kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah kabut tebal, dan mengucap satu kalimat dalam hati. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi aku tahu aku tidak akan diam. Dan dengan langkah kecil yang penuh getar, aku melanjutkan perjalanan. Kabut makin tebal, tapi langkahku makin mantap. Burung bersayap emas terbang rendah di depanku, sesekali berhenti dan menoleh, seolah ingin memastikan aku tak menyerah. Di balik kabut, suara-suara samar mulai terdengar, bukan suara binatang, tapi nyanyian pelan dan menyayat. Lagu itu tak menggunakan bahasa yang kupahami, tapi rasanya seperti luka yang belum sembuh. Setiap nada menusuk ke dalam dada, membuatku ingin menangis tanpa alasan. Aku mengikuti suara itu, sampai tiba di sebuah kelang, di antara dua batu besar. Cahaya redup menembus dari atas, dan di dalamnya aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga, sebuah pohon. Tapi bukan pohon biasa, batangnya lebar, akar-akarnya seperti lengan-lengan tua yang memeluk tanah. Di cabang-cabangnya tergantung benda-benda aneh, ikat kepala, kalung kayu, dan pita lusuh yang sudah berubah warna. Di bawahnya duduk seorang lelaki tua berjubah daun kering. Wajahnya ditutupi topeng kayu, tapi napasnya terdengar berat dan panjang. Seperti napas hutan itu sendiri, burung emas itu berhenti di bahunya, dan lelaki tua itu mengangkat kepala. Akhirnya, katanya, suaranya berat namun hangat. Kau datang juga, Lano. Aku mundur selangkah. Siapa? Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Lelaki itu tertawa kecil. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya penjaga nama-nama yang dilupakan, dan kau, Lano, adalah anak yang nyaris terlupakan oleh dunia, tapi belum pernah menyerah pada takdir. Aku bingung, tapi sesuatu dalam suaranya membuatku tetap tinggal. Ia menunjuk ke batu datar di depannya, lalu berkata pelan, duduklah. Lagu-lagumu telah membangunkan sesuatu dalam hutan ini, tapi kau belum tahu apa yang kau miliki. Dengan ragu aku duduk. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya, sebuah benda bulat seperti labu kecil dari kayu. Di atasnya terukir simbol-simbol yang bergetar halus. Ia meletakkannya di tanah, dan tiba-tiba suara hutan. Terdiam, Lano, katanya, lagu-lagumu menyimpan jejak dari masa yang lebih tua dari manusia. Kau bukan hanya penyanyi, kau adalah penjaga gemah, dan saat kabut turun, hanya mereka yang bisa bernyanyi dengan hati yang murni, yang mampu membukakan jalan. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Membuka jalan. Ia menatapku dalam, ibumu belum sepenuhnya pergi, tapi waktumu terbatas. Untuk menyelamatkannya, kau harus menyentuh akar pohon tertua, dan bernyanyi dengan nama-nama yang terlupakan. Tapi sebelum itu, kau harus menemukan 3 gema, 3 suara yang hilang, tersembunyi di kedalaman hutan ini. Gema? Tanyaku pelan ya. Setiap gema adalah satu bagian dari kekuatan suaramu yang terpecah. Tanpanya, kau hanya bernyanyi untuk angin. Aku menggenggam lututku. Ini terlalu besar, terlalu jauh dari dunia yang kukenal. Tapi saat aku memejamkan mata, aku teringat wajah Ibun, senyum terakhirnya, genggaman tangannya, dan aku tahu aku tak boleh mundur. Aku akan menemukannya, kataku tegas. Aku akan temukan 3 gema itu, apapun yang terjadi. Penjaga itu tersenyum di balik topengnya. Kalau begitu, bersiaplah, Lano, karena setelah langkah ini, kau tak akan bisa kembali seperti semula. Dan dari balik akar pohon raksasa, sebuah lorong terbuka gelap dalam dan memanggil. Aku berdiri di ambang lorong itu, dan entah kenapa, rasanya seperti berdiri di ambang hatiku sendiri. Gelap, asing, dan penuh pertanyaan yang belum pernah kutanya. Penjaga itu hanya mengangguk sekali, lalu menghilang perlahan seperti kabut yang larut bersama angin. Burung emas hinggap di pundakku. Ia mengepak pelan, seolah berkata, kau tidak sendiri. Aku melangkah masuk di dalam lorong. Keheningan terasa lebih tebal dari malam. Udara lembab menyentuh wajahku seperti ingatan masa kecil yang terlupakan. Setiap langkah terasa menggema, dan gema itu kembali padaku bukan sebagai suara, tapi sebagai tangis lirih, pelan, tapi memilukan. Aku mengikuti suara itu. Semakin dalam aku masuk, lorong itu berubah bentuk, dindingnya menjadi lebih seperti daging pohon.
lembut namun kokoh, seperti perut bumi yang hidup. Di ujung lorong, aku melihatnya. Seorang perempuan muda, duduk memeluk lutut di atas tanah lembut, rambutnya panjang, wajahnya tertunduk, dan tubuhnya nyaris transparan. Ia menangis tanpa suara, tapi air matanya jatuh satu-satu ke tanah dan berubah menjadi bunga yang langsung layu. Aku mendekat dengan hati-hati. "Siapa kamu?" tanyaku pelan. Ia menoleh perlahan, matanya kosong, tapi tidak asing, seolah aku pernah melihatnya dalam mimpi, atau mungkin dalam bayangan wajah ibuku saat sedang sedih. "Aku bukan siapa-siapa," bisiknya. "Aku hanyalah suara yang dulu pernah mencoba diperdengarkan, tapi tak pernah didengar. Aku tak mengerti, tapi hatiku terasa berat." Ia menatapku dan berkata, "Gema pertama bukanlah suara indah. Gema pertama adalah tangis. Tangis yang dipendam begitu lama, sampai akhirnya dilupakan. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus mendengarnya sepenuhnya, tanpa menolak." Aku mengangguk perlahan, dan duduk di depannya. Ia mulai menangis lagi. Tapi kali ini, aku mendengarnya, benar-benar mendengarnya. Tangis itu bukan hanya sedih, di dalamnya ada harapan yang pupus, rindu yang tak terbalas, luka karena dilupakan, dan keinginan untuk diterima apa adanya. Tangis itu membuat dadaku sesak. Rasanya seperti memeluk seseorang yang sudah lama hilang tapi tak pernah diizinkan pulang. Air mataku ikut jatuh, bukan karena aku ingin menangis, tapi karena aku mengerti. Dan saat tetes terakhir air matanya menyentuh tanah, ia berhenti menangis. Tubuhnya menjadi utuh kembali, tidak transparan, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum padaku. "Terima kasih karena telah mendengarku," ucapnya. Lalu ia berdiri, mendekatkan telinganya ke dadaku, dan berbisik, "Sekarang suaraku menjadi bagian dari suaramu." Dan seketika, dadaku terasa hangat. Suara tangis tadi berubah menjadi nada rendah dan lembut yang mengalun dari dalam diriku sendiri. Gema pertama telah kembali. Lorong perlahan runtuh menjadi cahaya, dan aku terhempas keluar ke pelukan hutan yang terang. Burung emas itu melayang di atas, membentuk lingkaran, lalu hinggap di dahanku. Satu gema telah kembali, tapi dua lainnya masih menungguku, dan aku tahu yang berikutnya mungkin jauh lebih sulit. Langkahku kembali menapaki hutan yang kini terasa berbeda. Cahaya temaram menembus celah dedaunan, tapi angin membawa bisikan lain lebih tajam, lebih panas. Burung emas melayang rendah di depanku, lalu tiba-tiba berhenti. Ia mengepak pelan, menatapku dengan sorot tajam ke arah sana. Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, tapi terbang menyusuri jalur sempit di antara semak berduri. Aku mengikutinya, dan semakin jauh kami berjalan, udara menjadi berat. Daun-daun tak lagi hijau, melainkan merah gelap dan kering seperti terbakar. Di kejauhan, terdengar suara-suara aneh, dentuman kecil, herangan samar, dan gelegar yang seperti petir tertahan. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah danau kering. Tanahnya retak-retak, langit di atasnya kelabu, dan di tengah danau itu ada seorang anak laki-laki berdiri sendirian, menatapku. Ia mengenakan pakaian kompang camping, wajahnya mirip sekali denganku, terlalu mirip, bahkan gerakannya pun sama. Ia mengangkat sebatang tongkat patah dan mengarahkannya padaku. "Jangan mendekat," teriaknya. Aku terpaku. Suaranya, suara itu suaraku. "Kau siapa?" tanyaku. "Aku adalah bagian dari dirimu yang kau benci," jawabnya dingin. "Aku yang selalu ingin berteriak saat dunia memanggilmu tidak penting. Aku yang ingin menghancurkan semua saat mereka tertawa dan menolak keberadaanmu. Tapi kau selalu membungkamku. Kau bilang aku memalukan. Kau bilang aku berlebihan." Aku menunduk, dadaku panas. "Gema kedua," bisik burung emas dari bahuku, "adalah amarah yang dipenjara. Kau harus menghadapinya, bukan untuk melawan, tapi untuk menerima." Aku melangkah maju, tapi anak itu berteriak lagi. "Kau tidak tahu apa rasanya dihina tiap hari. Kau ingat saat kita dipanggil sampah oleh anak-anak di kota? Saat kita dikunci di luar saat hujan hanya karena kita pemulung? Kau ingat itu?" Aku menutup mata. "Ya, aku ingat. Semua itu seperti pisau kecil yang terus menggores tanpa pernah sembuh sepenuhnya." "Aku marah," katanya, "tapi kau selalu diam, selalu senyum. Padahal aku ingin menjerit." Tanganku gemetar, tapi perlahan aku membuka mata dan berkata, "Kau benar." Aku diam karena aku takut kehilangan harapan.
Tapi sekarang, aku tahu, aku tak bisa berharap tanpa menerima apa yang kurasakan. Aku mendekat dan berlutut di depannya. Aku tidak ingin membuangmu lagi, aku ingin memelukmu. Anak itu terkejut. Perlahan, tongkat di tangannya jatuh. Aku membuka tangan, dan dia memelukku, kencang, hangat, dan saat itu juga, seluruh danau kering itu menghilang. Udara menjadi tenang, dan dari dalam dadaku, suara rendah seperti geletar petir yang penuh kekuatan mengalun perlahan. Gema kedua telah kembali. Kini aku bisa bernyanyi bukan hanya dengan tangis, tapi dengan kekuatan yang lahir dari amarah, yang tak lagi terkunci. Burung emas mengepakkan sayapnya sekali, lalu menunjuk ke arah timur. Gema ketiga menunggu, tapi ini yang paling dalam, yang paling kau sembunyikan. Aku mengangguk, dan dalam hatiku, untuk pertama kalinya, aku tak merasa takut. Burung emas terbang tinggi, menukik ke sebuah lembah yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Aku mengikuti tanpa ragu, merasakan setiap detak jantungku beresonansi dengan suara alam yang damai. Tapi di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Sesuatu yang membuat dadaku sesak seperti ada batu besar yang menekan. Apa ini? Aku bertanya pada burung itu. Ia hanya mengepakkan sayap, memimpin aku menuruni lereng yang berliku di bawah sana. Berdiri sebuah pondok tua dengan pintu kayu yang hampir roboh. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya muncul cahaya temaram yang hangat. Aku mengingat kata-kata penjaga hutan. Gema ketiga adalah suara cinta yang kutahan selama ini, cinta yang tersembunyi jauh di dalam hatiku. Sejak ibuku menghilang, dengan tangan gemetar, aku dorong pintu itu dan masuk di dalam pondok. Udara terasa penuh kenangan. Ada foto-foto lama yang tergeletak berserakan, mainan kecil, dan sebuah kotak kayu berdebu di sudut ruangan. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut, bukan suara burung, bukan suara alam, tapi suara yang sangat familiar. Suara ibuku. Aku di sini, nak. Suara itu berbisik seperti angin yang menyentuh kulit. Hatiku meledak dalam diam. Aku berlari ke arah suara itu. Tapi pondok itu kosong. Hanya ada bayangan dan bau harum bunga Kamboja yang selalu ibu tanam di pekarangan rumah kami. Aku duduk terdiam, memejamkan mata, dan membiarkan semua rasa cinta yang selama ini kubekukan mengalir keluar. Rindu, kasih sayang, pengorbanan ibu yang tak pernah kulupakan semua menyatu dalam nyanyian hatiku. Tiba-tiba, dari dalam dadaku muncul suara yang paling indah. Suara yang selama ini terpendam, menunggu untuk bebas. Gema ketiga, suara cinta, telah kembali. Cahaya hangat menyelimuti tubuhku, dan burung emas melip-likuk di sekelilingku, seolah merayakan kemenangan ini. Aku tahu, dengan 3 gema ini, aku bukan lagi anak pemulung yang hilang dan terlupakan. Aku adalah penjaga suara yang akan mengubah takdir. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada ujian besar yang menanti. 3 gema tangis yang didengar, amarah yang diterima, dan cinta yang dibebaskan bergema dalam dadaku seperti orkestra yang tak pernah berhenti memainkan lagu perjuangan. Namun, suara-suara itu belum menyatu dengan sempurna. Mereka masih seperti aliran sungai yang mengalir terpisah, mencari titik temu yang belum kutemukan. Burung emas menukik di udara, mengepakkan sayapnya penuh semangat. Saatnya kau belajar menyatukan mereka, Lanu. Karena takdirmu bukan hanya tentang suara yang kau bawa, tapi bagaimana kau gunakan mereka untuk mengubah dunia. Aku mengangguk, walau rasa takut dan ragu masih menghantui. Aku memejamkan mata dan mencoba mendengarkan ketiga gema itu sekaligus. Awalnya mereka bertabrakan, lalu perlahan mulai berpadu, membentuk melodi yang indah dan kuat. Suara itu mengalir seperti aliran sungai yang menyapu segala halangan dan kesedihan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Kekuatan itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah merasa kehilangan, marah, dan cinta yang tak tersampaikan. Di tengah momen itu, hutan di sekitarku mulai bergetar, pohon-pohon bergoyang, bunga-bunga bermekaran dengan warna yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan udara dipenuhi aroma segar penuh harapan. Namun, suara gema-gema itu juga membawa peringatan. Ada ujian besar yang menanti di depan, ujian yang akan menentukan apakah aku layak menjadi penjaga suara. Aku membuka mata dan melihat burung emas menatapku dengan tatapan tegas tapi penuh kehangatan. Siapkah kau menghadapi tantangan terakhir, Lanu? Tanyanya. Hatiku berdegup kencang, tapi aku tahu jawabannya. Aku siap, dan dengan itu, aku melangkah ke dalam cahaya yang memanggilku.
siap menaklukkan segala ketakutan dan rintangan. Namun, cahaya itu membawa aku ke sebuah tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya, sebuah ruang gelap tanpa bintang, tanpa suara, tanpa harapan. Aku berdiri di tengah kegelapan itu, merasakan dingin yang menembus hingga ke tulang. Di sekelilingku, bayangan-bayangan samar bergerak perlahan. Bisikan-bisikan yang tak jelas menyusup ke dalam pikiranku. Burung emas hinggap di pundakku. Tetapi bahkan ia tampak lemah dan rapuh di tempat ini. 3 gema yang kau bawa adalah kekuatanmu, bisiknya dengan suara hampir serak. Tapi ujian terakhirmu adalah menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri, ketakutan terdalam yang selama ini kau hindari. Aku menutup mata, mencoba menguatkan diri. Tapi bayangan itu semakin mendekat, menampakkan wujud yang familiar, wajah-wajah yang pernah menyakitiku, kata-kata yang dulu menghancurkan hatiku, dan rasa putus asa yang hampir membuatku menyerah. Aku takut, aku berbisik, aku takut gagal, takut tidak cukup kuat. Bayangan itu menertawakan ketakutanku, dan seakan menyatu menjadi satu suara yang memekakkan telinga. Kau hanya pemulung, Lano, siapa yang akan peduli padamu? Tak ada yang mengharapkanmu berhasil. Hatiku tercekat. Tapi kemudian, suara burung emas terdengar lebih keras, menguatkan. Ingat 3 gema itu, tangis yang kau dengar, amarah yang kau terima, dan cinta yang kau bebaskan. Mereka bukan hanya kenangan, mereka adalah api yang membakar kegelapan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanianku. Dengan suara yang mulai mantap, aku berkata, aku bukan hanya pemulung. Aku adalah suara mereka yang tak terdengar. Aku adalah harapan yang takkan padam. Lalu aku mengangkat tangan, dan dari dalam dadaku, 3 gema itu meledak dalam cahaya yang menembus kegelapan. Bayangan-bayangan itu meronta, tapi perlahan pudar, satu persatu, hingga ruang itu dipenuhi oleh cahaya yang hangat dan terang. Aku berdiri tegak, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Malam tanpa bintang itu berubah menjadi fajar yang penuh warna. Aku tahu, ujian ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan untuk mengubah takdir. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang pernah merasa kehilangan suara mereka. Aku membuka mataku dan merasakan hangatnya sinar matahari yang menembus pepohonan. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku, bukan hanya kekuatan gema, tapi juga rasa percaya yang tumbuh dari dalam. Burung emas hinggap di bahuku, matanya berkilat penuh harapan. Sekarang saatnya kau gunakan kekuatanmu, katanya lembut. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan seperti yang dulu kau alami. Aku menatap hutan di sekitar, melihat wajah-wajah kecil yang bersembunyi di balik daun. Anak-anak yang pernah aku lihat sedih dan terluka. Dengan langkah mantap, aku mendekati mereka. Aku membisikkan 3 gema itu, tangis, amarah, dan cinta ke dalam angin yang menyentuh hati mereka satu persatu. Perlahan, mata mereka mulai bersinar. Senyum yang dulu tertutup kini merekah, dan tawa kecil terdengar di antara pepohonan. Aku melihat seorang gadis kecil yang menangis karena kehilangan keluarga, dan dengan gema cintaku, aku membelai hatinya yang rapuh. Dia menggenggam tanganku erat dan berkata, terima kasih, Kak. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai dan rintangan masih menunggu. Tapi hari ini, aku bukan lagi pemulung yang tak terlihat. Aku adalah suara perubahan yang menyebar, cahaya yang menerangi kegelapan. Burung emas terbang tinggi, membawaku ke langit yang luas, dan aku sadar satu hal, kadang kekuatan terbesar datang dari hati yang pernah terluka, tapi memilih untuk terus berharap. Namun, harapan itu segera diuji oleh badai yang datang tanpa ampun. Beberapa hari setelah aku mulai membagikan gema-gema suci itu kepada mereka yang membutuhkan, kabar buruk sampai ke telingaku. Sebuah rencana besar akan menghancurkan hutan tempat kami hidup, tempat yang selama ini menjadi rumah dan sumber kehidupan. Orang-orang dari luar ingin membuka lahan untuk pembangunan besar-besaran tanpa peduli akan nyawa dan jiwa yang tergantung pada hutan ini. Aku merasa seperti berdiri di tengah badai yang mengamuk, angin kencang yang mengoyak keyakinanku. Burung emas hinggap lemah di tanganku, seolah merasakan beratnya beban ini. Kau harus bertindak, Lano, katanya dengan suara penuh kepedulian. Ini bukan hanya tentang suara kita, tapi tentang rumah kita, tentang semua yang kita cintai. Hatiku berdebar, melawan kekuatan sebesar itu bukanlah hal mudah bagi seorang pemulung seperti aku, tapi aku tak bisa tinggal diam. Aku mengumpulkan anak-anak dan para tetangga di hutan.
Dengan suara penuh keyakinan, aku berbagi cerita tentang gema-gema yang kupelajari tentang tangis, amarah, dan cinta yang bisa menggerakkan dunia. Mereka mendengarkan, mata mereka bersinar penuh harapan dan keberanian. Kami mulai merencanakan cara untuk menjaga hutan kami tetap utuh, menggunakan kekuatan gema sebagai simbol persatuan dan keberanian. Namun badai itu semakin mendekat, dan aku tahu perjuangan ini belum selesai. Hari itu, ketika matahari hampir tenggelam, kabar buruk datang, menghantam kami lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Papan pengumuman besar berdiri megah di tengah desa, berisi izin pembukaan lahan yang tidak bisa kami lawan dengan mudah. Semua yang kami perjuangkan seolah runtuh dalam sekejap. Anak-anak yang tadinya penuh semangat kini duduk diam, wajah mereka dipenuhi kepedihan dan kebingungan. Tetangga-tetangga yang kukenal mulai meragukan apakah usaha kami akan membuahkan hasil. Aku duduk di bawah pohon tua yang menjadi saksi perjuangan kami. Burung emas hinggap di bahuku, matanya bersinar sendu. Ini ujian terberat kita, Lano, bisiknya pelan. Ketika semua pintu terasa tertutup dan harapan hampir hilang, aku menggenggam erat sayap burung itu, mencoba menguatkan diri. Kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan melanjutkan suara-suara ini? Pikirku. Tapi rasa lelah dan putus asa mulai menggerogoti jiwaku. Aku bertanya-tanya, apakah gema-gema itu benar-benar cukup untuk melawan kekuatan sebesar ini? Malam itu, aku terbaring memandang langit gelap, bertanya-tanya apakah aku bisa bangkit kembali. Namun, di tengah kegelapan, satu hal yang jelas, aku tidak bisa berhenti sekarang. Pagi itu aku bangun dengan hati yang berat, tapi tekad yang tak tergoyahkan. Aku tahu, meski jalan yang kujalani penuh liku, aku harus menjadi cahaya untuk mereka yang mulai kehilangan harapan. Burung emas terbang di sekelilingku, seakan memberikan semangat yang kuperlukan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan seluruh kekuatan gema yang ada dalam diriku. Aku mengingat tangis mereka yang pernah kuhibur, amarah mereka yang pernah kuubah menjadi keberanian, dan cinta yang kujalankan tanpa henti. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, aku mengajak semua warga desa berkumpul lagi. Kita belum kalah. Hutan ini bukan hanya rumah kita, tapi nyawa kita, seruku dengan penuh semangat. Aku membagikan kisah perjuangan kami tentang gema-gema yang mengubah takdir dan mengajak mereka bersatu dalam satu suara. Meskipun banyak yang ragu, aku melihat cahaya kecil bersemayam di mata mereka. Perlahan, keberanian tumbuh kembali. Kami mulai merancang langkah baru, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan kata dan hati yang tulus. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi hari ini aku merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah harapan baru yang mulai menyala dalam kegelapan. Semangat itu segera berubah menjadi aksi nyata. Bersama warga desa, kami mulai mengorganisasi diri, bukan dengan kemarahan atau kekerasan, tetapi dengan suara yang kuat dan penuh makna. Aku memimpin pertemuan di balai desa yang sederhana, mengajak semua orang untuk menulis surat, mengumpulkan tanda tangan, dan mengirimkan pesan ke para pejabat yang berwenang. Ini bukan hanya tentang hutan, kataku dengan penuh keyakinan. Ini tentang hak kita sebagai manusia untuk menjaga kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Meski awalnya ada keraguan, perlahan suara kami mulai didengar. Anak-anak menyanyikan lagu-lagu harapan, sementara para orang tua berbagi cerita tentang keindahan hutan dan pentingnya menjaga alam. Burung emas terbang tinggi di atas kami, membawa simbol perdamaian dan kekuatan. Setiap langkah kecil kami menjadi gelombang yang lebih besar, menyebar ke desa-desa tetangga, dan akhirnya sampai ke kota. Aku tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang mempertahankan hutan, tapi juga mengajarkan arti keberanian dan persatuan. Malam itu, aku menatap bintang-bintang di langit dan berbisik, kita bisa mengubah dunia, satu langkah kecil sekaligus. Kata-kata itu terus terngiang di benakku saat kabar baik mulai berdatangan. Surat dan petisi kami sampai ke telinga para pejabat yang sebelumnya tak peduli, dan suara warga desa mulai mendapatkan perhatian lebih besar dari media lokal. Dalam pertemuan dengan pejabat desa dan pihak pembangunan, aku berdiri di depan, mewakili semua orang yang telah berjuang dengan sepenuh hati. Aku berbicara bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan gema-gema yang telah menguatkan diriku. Tangis yang berubah menjadi doa, amarah menjadi semangat, dan cinta menjadi pengikat persaudaraan. Meski jalan masih panjang, senyum di wajah warga yang kini merasa didengar membuatku yakin bahwa kami sedang menuju kemenangan.
burung emas hinggap di pundakku. Seolah ikut merayakan gelombang perubahan yang mulai mengalir deras. Malam itu, aku menatap langit, merasa damai untuk pertama kalinya. Dalam waktu yang lama, perjalanan kami membuktikan bahwa keberanian dan cinta dapat mengubah takdir. Bahkan bagi seorang pemulung sederhana seperti aku kini, hutan yang dulu terancam kehilangan nafasnya, mulai bernafas kembali, bukan hanya oleh pepohonan, tapi oleh semangat seluruh warga yang tak pernah padam. Setiap pagi aku berjalan menyusuri jalan setapak yang kini ramai oleh anak-anak yang bermain dan belajar tentang alam. Mereka adalah penerus yang aku yakin akan menjaga warisan ini dengan hati penuh cinta dan tanggung jawab. Burung emas terbang tinggi di atas kami, seolah menjaga dan memberkati setiap langkah kami. Aku tahu, kisah ini bukan sekadar tentang aku atau tentang hutan yang terselamatkan. Ini adalah kisah tentang harapan yang tumbuh dari kegagalan, tentang suara-suara kecil yang menjadi gemuruh perubahan. Aku berdiri di tengah-tengah desa yang kini bersinar dengan cahaya kebersamaan, dan di dalam hatiku, aku bersyukur telah mengikuti suara burung ajaib yang mengajarkanku arti sejati dari harga diri dan keberanian. Kini, aku sering duduk di tepi sungai, merenungkan perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seorang pemulung yang dianggap biasa saja, aku berubah menjadi suara yang didengar, bukan karena kekuatan lisan atau kekayaan, tapi karena keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Setiap tetes keringat, setiap luka hati, dan setiap doa yang terucap membentuk cermin jiwa yang memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Aku belajar bahwa takdir bukan sesuatu yang sudah ditentukan, melainkan sesuatu yang kita bentuk dengan tangan dan hati kita sendiri. Burung emas tetap setia di sampingku, mengingatkan bahwa perjalanan ini tak berakhir di sini. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hati yang harus disentuh, dan banyak tema yang harus dikumandangkan. Cerita ini adalah tentang perjalanan menemukan kekuatan dalam diri, tentang bagaimana satu suara kecil bisa menginspirasi ribuan langkah perubahan.